Diterangkan pada kesempatan lalu dibagi 3. Ada orang murtad dengan sebab i'tiqad, keyakinan. Ada orang murtad dengan sebab af'al, perbuatan. Ada juga orang murtad dengan sebab aqwal, perkataan. Jadi ada murtad i'tiqad, ada murtad af'al, ada murtad aqwal. Wa kullu qismin, dan setiap bagian yatasa'abu, bercabang-cabang, sobban katsiratan, dengan cabang-cabang yang banyak. Jadi murtad i'tiqad cabang-cabangnya banyak, murtad perbuatan cabang-cabangnya banyak, murtad perkataan cabang-cabangnya juga banyak. Aminal awwali, maka dari atau ragu dengan salah satu sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ada keraguan. Kita yakin Allah itu wujud. Kita yakin Allah itu ada. Adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Adanya Allah tiada awal dan tiada akhir. Adanya Allah tiada yang mengadakan. Jangan sampai ada keraguan. Allah mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk. Allah mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk. Kalau ada keraguan tentang zat Allah atau tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, maka kita yang keluar dari akidah. Awil Quran, awil yaumil akhir, atau ragu dengan adanya hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena setelahnya tiada hari lagi, tiada malam dan tiada siang lagi. Itulah akhir daripada hari dunia, akhir daripada hari dunia. Ragu dengan kedatangan hari akhir pun menyebabkan kita menjadi murtad. Dulu pernah kita dengar ada tokoh nasional yang meragukan hari kiamat. Ya, kita akan sebut orang
Ada tokoh nasional yang meragukan ya berita tentang hari kiamat, padahal Al-Quran jelas. Di Quran ada satu surat yang namanya surat Al-Qiyamah. Surat An-Naba itu ya, juz amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, itu menceritakan tentang hari kiamat. Hal ataka hadisul ghasyiyah, menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah mal Qari'ah, menceritakan tentang hari kiamat. Menceritakan tentang hari kiamat. Harus yakin kita dengan adanya hari kiamat. Adapun datangnya hari kiamat, jangankan kita, bahkan baginda Rasulullah SAW tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Yang jelas dia datang di hari Jumat. Oleh karena itu ada dalam satu keterangan hadis bahwa setiap makhluk itu akan merasa takut ketika datang hari Jumat, kecuali jin dan manusia. Nggak pernah merasa takut. Setiap makhluk akan merasa takut setiap datangnya hari Jumat. Kenapa dia takut? Jangan-jangan ini hari kiamat. Tanda-tanda sudah banyak. Tanda-tanda kiamat sudah banyak kalau perlihatkan. Ya. Orang udah pada kagak sembahyang Jumat ya. Ya. Jangan-jangan itu tanda juga. Terhalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhalang kita daripada ibadah Jumat. Jangan ada keraguan dengan hari akhir, awil jannati, atau adanya surga. Ragu kita dengan adanya surga. Jangan-jangan surga itu tidak ada. Padahal Al-Quran menerangkan tentang surga. Hadis menerangkan tentang surga. Maka siapa yang meragukan adanya surga, murtad dia. Murtad. Memang saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara detail menerangkan tentang kenikmatan surga. Rasul bahkan menggambarkan surga itu kenikmatannya mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara biqalbil basar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia kenikmatan surga. Wanna awin nari, atau ragu terhadap neraka, ragu terhadap surga, murtad. Ragu terhadap neraka, murtad. Awis sawabi, atau pahala, ragu terhadap pahala, murtad. Bagaimana orang bisa ragu dengan pahala yang Allah janjikan? Karena Allah begitu murah. Allah begitu murah di dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Di dalam kitab hadis Mawaid Usforiyah diterangkan satu hadis, ya, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, siapa orang yang hadir di majelis ilmu, ya, mendengarkan ilmu satu saat, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Tentu yang dimaksud adalah ilmu diniyah, ilmu agama. Siapa orang yang belajar tentang ilmu agama, satu bab daripada ilmu agama, a'tahullahu khairan min umurid dunya, Allah akan berikan kebaikan kepada orang tersebut, kebaikan sab'atu, ya, alati, ya, 7.000 sanatin tahun min umur dunia, daripada umur dunia. 7.000 tahun daripada umur dunia. Kebaikan 7.000 tahun umur dunia. Qiyamu layaliha wa siyamu nahariha, yang malamnya dihitung tahajud, siangnya dihitung puasa selama 7.000 tahun. Ini kan barangkali apa iya? Kan cuma 1 jam duduknya. Apa iya
mendapatkan pahala 7.000 tahun tahajud, 7.000 tahun puasa sunnah. Ragu kita dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, murtad. Ragu kita dengan kemurahan Allah, murtad kita. Awil ikrabi ataupun siksa, au nahwi dzalika ataupun yang seumpama itu, mimma huwa majma'un alaih, dari apa-apa yang disepakati atasnya, menjadi konsensus ulama, sepakati oleh ulama. Ragu terhadap hal-hal yang usul semacam ini menyebabkan seorang muslim menjadi murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah. Awi taqadda faqda sifatin min sifatin lillahi ta'ala, atau meyakini hilangnya satu sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala al-wajibatu lahu, yang wajib bagi Allah ijma'an, secara ijma', kesepakatan ulama. Sifat 20 wajib bagi Allah. Dulu pernah saya terangkan kan ya, kenapa sifat Allah, sifat wajib bagi Allah dibatasi 20? Kata orang Wahabi ya, kata orang Salafi, kenapa sifat Allah dibatasi 20? Maka ya dijawab bahwa ya sifat 20 ini adalah sifat-sifat utama, atau ya 20 sifat inilah batas kemampuan otak manusia untuk memahami ya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sifat yang 20 ini sifat-sifat utama yang nanti akan ya lahir lagi sifat-sifat yang lain. Saya pernah ambil analogi begini, kalau kita kenalan sama seseorang ya, tentu orang yang baru kita kenal itu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang utama. Pertama, apa yang kita tanya? Nama. Mas, namanya siapa? Gitu ya? Ya, nggak mungkin kita tanya baru kenal, Mas, istrinya berapa? Itu pertanyaan konyol. Ya, Mas, namanya siapa? Terus apa lagi? Tinggal di mana, Mas? Nggak mungkin kita tanya, Mas, mobilnya berapa? Itulah yang dimaksud dengan sifat-sifat utama daripada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20. Jangan sampai kita ragu salah satu sifat di antara sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat Islam wajib kenal sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah. Anak-anak kita pun wajib kita kenalkan, wajib kita ajarkan. Wajib kita ajarkan. Kalau kita nggak bisa mengajarkan anak kita tentang sifat 20, carikan guru yang bisa mengajarkan anak kita tentang itu. Di sekolah umum tidak akan sempat. Pelajaran agama yang cuma 2 jam dalam seminggu tidak akan sempat membahas sifat 20. Dari SD sampai SMA tidak akan sempat. Hal ilmi seperti sifat ilmu, Allah maha mengetahui. Al-ilm, Allah maha mengetahui. Wajib tuh kita yakini. Wajib kita yakini. Jangan sampai ragu kita atau meyakini sifat ilmu bagi Allah sudah nggak ada, sudah hilang. Allah dulu maha tahu, sekarang maha tahu, nanti maha tahu. Kalau Allah maha mengetahui, maka sifat maha tahunya Allah itu qadim. Dari kapan? Sejak dulu. Kalau kita enggak, sebelum kita tahu, kita tidak tahu dulu. Sebelum kita pintar, kita bodoh dulu. Boro-boro baca Al-Quran, huruf hijaiyah aja kita enggak tahu, enggak kenal. Ada orang yang telat ngajinya, huruf hijaiyah nggak tahu, sampai besar nggak bisa baca Quran. Akhirnya begitu baca Quran pakai huruf Latin,
Latin. Bagaimana hukumnya orang yang belum bisa baca Quran pakai huruf Latin? Haram. Sebab huruf Latin ya berbeda dengan huruf Arab, huruf hijaiyah. Kalau baca bismillah pakai huruf Latin bunyinya bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ra apa roh? Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Salah jadinya sih. Au nasaba lahu sifatan, atau menisbatkan kepada Allah satu sifat yajibu yang wajib tanzihuhu an hak, membersihkan Allah daripada sifat tersebut ijma'an, secara ijma'. Sepakatan ulama kal jismi, seperti Allah itu berjisim, Allah itu berbentuk kepala, tangan, badan, kaki. Ini sifat yang harus dibersihkan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ya, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak ada yang menyamainya. Oh, Allah tinggi kayak Monas, maka murtad. Au halala muharraman, atau menghalalkan yang haram bil ijma'i, dengan ijma' juga menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Mana contohnya? Perzinahan ya, halal apa haram? Haram. Dilokalisasi. Kalau dilokalisasi berarti kan dibolehkan kan? Nanti kalau mau zina di sana ya, di pulau ini, berarti menghalalkan sesuatu yang haram. Dulu judi dikasih judul SDSB tahun 80-an. SD apa singkatan? SD apa sih? Ya, orang tua. Sumbangan berhadiah ya, SDSD. Sumbangan dana sosial berhadiah. Sumbangan dana sosial berhadiah. Isinya ya judi juga. Isinya judi juga. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Minat dini, daripada agama, bid-darurah mimma la yakhfa alaihi, dari sesuatu yang tidak samar lagi atasnya, kazina, seperti zina, wal liwat, sodomi, wal qatli, pembunuhan, was sariqah, pencurian, wal ghasbi, dan ghasab. Ghasab ini ngambil, kalau nyuri itu ngambil barang orang ngumpet-ngumpet, kalau gosok ngambil barang orang terang-terangan. Ya. Kalau ngerampok kan lain lagi, pakai maksa, ini terang-terangan. Ya. Ada kawan saya ya, waktu ada proyek di daerah Parung Sanain ya, bangun rumah, ada nenek-nenek itu ngambil semen satu sak digotong aja mah dibukok sendiri. Kagak ngomong enggak apa, main ambil aja bawa pulang ke rumahnya sekarang. Mau diomelin. Nenek enggak diomelin. Main ambil aja itu barang orang, enggak pakai permisi, enggak pakai bilang. Sok juga namanya. Au harrama halalan, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kadzalika, seperti itu juga murtad. Kal bai'i, seperti jual beli halal diharamkan. Wan nikah halal diharamkan. Ya, diharamkan. Dulu dari zaman presiden kedua dulu, pegawai negeri tidak boleh berpoligami. Ya, haram bukan dia. Haram berpoligami. Tapi kalau dia
datang ke tempat prostitusi boleh. Jadi kalau berzina boleh, kalau nikah lagi nggak boleh. Ini namanya apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tutup aurat wajib, buka aurat haram. Ya, buka aurat haram. Termasuk aurat perempuan adalah rambut. Kemudian ada yang bilang bahwa pakai jilbab itu tidak wajib, bahwa berhijab itu tidak wajib. Maka omongannya ini sama dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Enggak tanggung-tanggung, tokoh yang ngomong, tokoh. Kalau orang awam sih barangkali ya kurang didengar. Kalau tokoh coba. Nah, hati-hati kita. Kita ini bukan pada makomnya menghalalkan dan mengharamkan. Ya, kalau kita nggak tahu, diem aja udah. Ya diem. Kalau nggak tahu, diem, jangan komentar. Ya, kecuali kita udah tahu, udah dikasih tahu sama guru. Oh ini hukumnya halal. Oh ini hukumnya haram. Ya bahkan dikasih tahu dalilnya. Ini ya dalilnya ayat ini. Dalilnya hadis ini. Jelas namanya kita tahu. Au nafa wujuba majma'in alaihi kadzalik, atau meniadakan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati juga. Kas shalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ada bahkan yang lebih mencengangkan, datangnya dari barisan muda NU. Ya, NU garis mencong. Kan ada NU garis lurus, ada NU garis mencong. Bahwa sholat sekarang boleh 3 waktu. Ya, karena zuhur bisa digabung dengan asar, maghrib bisa digabung dengan isya, baik dalam perjalanan maupun ya di kampung sendiri, maupun di kampung sendiri. Kacau dah. Kalau orang sudah menggabung-gabung sholat tidak dengan persyaratan-persyaratan, perjalanan belum 2 marhalah, belum 90 kilo udah sholat qashar jamaah, main ke rumah Ustadz Aden sholat qashar jamaah. Udah 2 marhalah apa belum? Belum 90 kilo. Dari sini ke Citayam berapa kilo? Paling 40 ya. 40 kilo. Ke Parung udah sholat qashar jamaah. Alasannya ini udah masuk Bogor. Ya. Au sajdatin minha, atau satu sujud di antara sholat. Satu sujud di antara sholat. Jadi sujud setiap rakaat 2 kali. Boleh sekali aja. Ya, karena ruku sekali, tidak sekali, sujud juga sekali. Namanya ya menafikan kewajiban yang sudah diijma'kan. Wa zakati, dan zakat. Menolak zakat murtad. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah Rasulullah wafat, banyak orang-orang Islam yang ingkar zakat. Ingkar zakat. Ya, kemarin masih ada Muhammad, kita bayar zakat. Sekarang Abu Bakar yang mimpin, kita tidak akan membayar zakat. Maka Abu Bakar datangi mereka, suruh mereka bertaubat kepada Allah, suruh mereka membayar zakat. Ketika mereka menolak, diperangi, dibunuh. Diperangi, dibunuh. Wasaumi, dan puasa. Menafikan puasa. Oh, puasa enggak wajib. Puasa enggak wajib. Wal haji, dan haji. Oh, haji udah enggak wajib.
Wal wudu'i wudu nggak wajib. Salat yang kalau ya, kita lagi dingin, lagi kedinginan, kita boleh nggak wudu, nggak usah tayamum, udah sholat aja. Menafikan kewajiban berwudu. Padahal jelas perintah wudu ada nggak dalam Al-Quran? Ada apa enggak? Surat apa? Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau mendirikan sholat, hendaklah kau basuh wajahmu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tanganmu sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu. Wa arjulakum, dan basuh kakimu ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Itu 4 anggota wudhu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Muka, tangan, kepala, kaki. Oh, yang lain-lainnya sunnah. Memasukkan air ke dalam hidung sunnah, berkumur-kumur sunnah, ya, mengusap telinga juga sunnah. Bagaimana kemudian ulama di dalam kitab-kitab fikih menentukan bahwa rukun wudhu itu ada 6, padahal anggota wudhu itu cuma 4, ditambah dengan 2. Yang pertama niat, ya, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang terakhir tertib, ya, juga berdasarkan hadis ibda bima bada Allah, mulailah sebagaimana Allah telah memulai. Itu hadis asbabul wurudnya. Ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau kita mau sa'i dari Sofa dulu ke Marwah atau dari Marwah dulu ke Sofa? Kata Rasul, ya ibda bima bada Allah, mulailah sebagaimana Allah telah mulai. Maksudnya apa? Bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna Sofa wal marwata min sa'airillah. Sofa dulu apa Marwah dulu? Sofa dulu. Berarti dari Sofa ke Marwah. Maka hadis ini juga dipakai oleh ulama untuk menetapkan hukum tertib di dalam berwudu. Ibda bima pada Allah, mulailah sebagaimana Allah telah mulai. Dalam Al-Quran Allah mulai ketika berwudu, muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Maka tertib masuk di dalam, ya, rukun wudu. Aujaba, atau mewajibkan malam yajib, sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ijma'an, secara ijma'. Kadalik, sama. Murtad juga mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, murtad juga. Ampun. Rohan wajib apa enggak rohan? Enggak wajib. Dia wajib. Kudu wajib, kudu bikin rohan lo. Enggak punya duit, ngutang. Pokoknya kudu, kalau enggak, wah, wahalatan lo. Namanya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu hukum yang secara ijma tidak wajib. Murtad. Au nafa masru'iyata majma'in alaihi kadzalik, atau menolak sesuatu yang disyariatkan, atau menolak sesuatu yang disyariatkan secara konsensus ulama, ijma' ulama, juga hukumnya murtad.
seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu disyariatkan, artinya Rasul ya kerjakan, bahkan perintahkan. Kemudian dikatakan, oh ini tidak wajib, ini tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Termasuk bid'ahkan kan gitu, bid'ahkan. Orang bilang siung Quran itu hukumnya bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Emang di zaman Nabi udah ada Quran yang dicetak? Ada nggak? Nggak ada. Quran belum ada yang ditulis, di zaman Nabi belum ada yang dicetak. Baru di zaman sahabat Quran itu kemudian dicetak. Bagaimana bisa mengatakan mencium Al-Quran hukumnya bid'ah? Sedangkan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Au azama 'alal kufri, atau bertekad untuk kufur fil mustaqbali, di zaman yang akan datang. Ada cita-cita. Ada cita-cita kafir. Enggak pakai nunggu itu udah kafir. Pokoknya kalau ada ya artis ya yang tidak seakidah sama gua, pokoknya asal artis cakep, dia mau sama gua mau pindah agama. Itu nggak pakai nunggu ada artis yang mau, saat itu juga udah. Seandainya ya siapa artis ya perempuan umpama yang ya bukan muslim, bukan muslimah, andai kata ya perempuan itu mau sama saya dan saya harus pindah agama dia, saya mau. Nggak pakai ya nanti saat itu juga dia sudah murtad. Ya namanya bercita-cita untuk murtad. Saya nanti karena sebentar lagi mau bulan Ramadan, di mana orang Islam harus puasa selama 1 bulan, terhitung 1 Ramadan saya mau keluar dari Islam. Nanti begitu 1 Syawal saya mau masuk Islam lagi. puasa. Ya, tujuannya nggak mau puasa. Dan ntar kalau Ramadan udah habis, Lebaran saya mau Islam lagi, syahadat lagi. Nah nanti tanggal 1 Ramadan saya mau ya kafir, mau keluar dari Islam. Enggak pakai nunggu 1 Ramadan, saat itu juga dia sudah murtad. Saat itu. Au ala fi'li syai'in mimma zukira, atau atas perbuatan sesuatu, melakukan sesuatu dari apa yang disebutkan tadi, yang menyebutkan dia menjadi au tarud dadapi, atau ragu-ragu dia. Lo kalau umpama Agnes mau apa lo begitu, lo mau nggak ikut aku? Ntar gue pikir-pikir dulu dah. Lu ngomong gue pikir-pikir dulu, murtad sudah. Gue pikir-pikir dulu kan berarti ragu ya. Gue pikir-pikir dulu dah. Lu ngomong gue pikir-pikir dulu, murtad. Sama. Au ankara sohbata Sayyidina Abi Bakri, atau mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, murtad. Kalau mengingkari persahabatan Umar enggak murtad, tapi dosa. Mengingkari persahabatan Utsman bin Affan dengan Rasul tidak murtad, tapi dosa. Tapi kalau mengingkari persahabatan Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad, murtad. Kenapa? Karena persahabatan mereka disebutkan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar, ketika keduanya Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua. Gua apa? Gua Thur. Ketika Rasulullah hendak hijrah, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, sembunyi masuk ke dalam gua. Dengan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Al-Quran. Artinya kalau kita menolak atau tidak mempercayai persahabatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, berarti kita nggak percaya dengan satu ayat Al-Quran.
Kalau tidak percaya dengan satu ayat Al-Quran, sama saja tidak percaya sama Al-Quran seluruhnya. Kalau tidak percaya dengan Al-Quran seluruhnya, rukun imannya kurang atuh. Kan di antara rukun iman apa? Iman kepada kitab. Begitu. Aw risalata wahidin minar rusul wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Sampai situ insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Ya, kita bisa lanjutkan kajian dalam keadaan yang lebih aman lagi, ya, yang lebih kondusif lagi. Banyak ya orang murtad dengan sebab keyakinan, ya. Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai keyakinan kita ini ya melenceng, ya, kemudian kita nggak sadar bahwa kita dicabut KTP Islamnya. Kita merasa masih muslim, ternyata sudah bukan muslim. Merasa masih muslim, ternyata bukan muslim. Sikandang 7 garis 4 ya. Aw risalata wahidin minar rasulullah wa a'lam bis-shawab rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natasaffa indaka bisalati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta qdi ya hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya muqisu agisna. Wa sallallahu ala sayyidina alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.